Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti wa dhurriyyatihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ferry STMM dari Telkom University. Beliau ini adalah selaku Kabag Kerjasama Strategis Telkom University Bandung. Yang saya hormati Bapak Nur Huda yang mungkin sudah ada di Zoom, karena beliau hari ini mendadak tidak bisa hadir secara fisik karena ibunya sakit semalam, dan beliau posisi masih menemani ibunya, dan mudah-mudahan ibunda dari Pak Nurda sehat walafiat. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa bermuajah dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai para penanggung jawab di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita agungkan namanya, senantiasa kita dengungkan seluruh sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, hari ini kita akan melaksanakan FGD tentang bagaimana menyusun regulasi-regulasi di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Dalam konteks dunia kemahasiswaan, perlu kita ketahui bahwa atmosfer kemahasiswaan di era milenial ini memang ada pergeseran-pergeseran. Substansinya sebenarnya hampir sama, tetapi dinamika dari masa ke masa tentu ada pembaharuan-pembaharuan. Karena apa? Subjeknya berbeda, kemudian ruang lingkup juga ada pengaruh-pengaruh terkait dengan pengaruh kebijakan nasional dan juga pengaruh kebutuhan lokal. Nah, dengan demikian maka organisasi kemahasiswaan ini menjadi salah satu pilar yang perlu kita sesuaikan regulasi-regulasinya. Tetapi kalau kampus merdeka ini adalah sebuah proses di mana kita harus memerdekakan kampus kita dari cengkraman-cengkraman hal-hal yang jadul masa lalu untuk hijrah ke masa sekarang. Transformasi pengetahuan sudah terjadi pergeseran yang begitu dahsyat. Pergeseran guru dosen juga sedemikian rupa. Secara formal mungkin anak-anak kita kuliah secara formal KRS-nya dengan dosen fulan bin fulan. Mahasiswa X belajar pada dosen fulan bin fulan secara formal di KRS. Tetapi secara realitas di lapangan bisa jadi anak-anak kita kuliahnya lewat YouTube dengan dosen lain dari perguruan tinggi lain dengan mata kuliah yang sama. Nah, ini adalah bentuk bagaimana atmosfer pembelajaran sekarang terjadi pergeseran. Organisasi kemahasiswaan juga perlu menyesuaikan dengan pergeseran-pergeseran itu. Karena apa? Ada mainstream yang berubah, di mana dulu kita masuk pada ranah-ranah yang konvensional. Kemudian sekarang kita sudah masuk pada ranah-ranah yang sifatnya adalah digital, di mana pergeseran organisasi kemahasiswaan tidak melulu memperjuangkan dirinya sendiri, tapi juga harus memperjuangkan umat dan memperjuangkan cita-cita masa depan. Organisasi kemahasiswaan memang dari masa ke masa perlu mendapatkan pengawalan secara lebih prima. Bukan hanya dari segi anggaran, tapi juga dari segi pendampingan program, dan juga ada kepastian bahwa kegiatan kemahasiswaan ini adalah bisa menunjang kompetensi yang masuk dalam ranah KKNI.
Maka adik-adik mahasiswa yang aktif di dunia kemahasiswaan harus melihat bahwa KKN ini adalah bingkai yang tidak boleh ditinggalkan. Mau Ormawa, Elvata, kemudian BEM, DEMA, SEMA, di institut, fakultas, sport, kemudian Menwa, Pramuka, dan seterusnya, mari kita berkegiatan yang menunjang kompetensi kita. Bisa jadi kompetensi itu bukan hanya dari bangku perkuliahan, tetapi bisa ditambah kompetensi yang lain, hard skill dan juga soft skillnya. Nah, disitulah kemudian nanti muncul apa yang disebut dengan tambahan-tambahan kompetensi yang dalam bahasa konstitusi disebut sebagai SKPI. Nah, kita berharap Ormawa nanti juga punya regulasi yang diarahkan bagaimana membangun kekuatan potensi kemahasiswaan itu mengarah pada penguatan kompetensi yang menunjang kompetensi utama pada program studinya masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kedua kalinya terkait dengan kerjasama. Terkait dengan kerjasama ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindari. Secara personal, setiap orang pasti akan membutuhkan kerjasama. Di dalam kita berumah tangga pasti kerjasama dengan tetangga. Di dalam mekanisme perguruan tinggi kita juga pasti kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memfungsikan secara optimal peran-peran tridharma perguruan tinggi. Dalam dharma pendidikan misalnya kita tidak mungkin akan melaksanakan proses itu sendirian, tapi juga harus berinteraksi dengan lembaga-lembaga yang nanti akan memperkuat teori-teori yang ada. Nah, dengan demikian maka kerjasama ini adalah menjadi sebuah keharusan yang harus kita kelola dengan baik agar memberikan nilai tambah yang dapat meningkatkan kompetensi lulusan kita. Lagi-lagi endingnya adalah ke kompetensi lulusan kita. Jangan sampai nanti lulusan kita itu menyesal setelah kuliah di sini. Jadi kita harus memberikan nilai tambah, kita berikan pelayanan yang maksimal agar kepuasan yang didapatkan lulusan kita nanti betul-betul bisa memberikan impact ya terhadap capaian-capaian, baik capaian internal YIN maupun capaian yang ada di luar YIN. Oleh karena itu, dalam konteks kerjasama ini kita mengundang dari salah satu perguruan tinggi yang sudah kerjasama dengan kita, yaitu Telkom University. Dan alhamdulillah dari Telkom University sudah menghadirkan yaitu Pak Verly STMM. Tepuk tangan Bu. Selanjutnya kita juga pasti akan melahirkan alumni. Jadi alumni ini adalah segmen yang selalu berhubungan dengan kita, dan alumni dalam dirinya tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena apa? Ada hubungan batin, antara perguruan tinggi yang telah menghasilkan alumni dengan alumni. Nah, hubungan batin ini harus selalu dibangun supaya apa? Hubungan batin ini adalah melahirkan suasana kebatinan yang positif. Jangan sampai ada alumni-alumni yang kemudian, mohon maaf dalam tanda kutip, tidak memiliki suasana kebatinan yang sangat positif. Nah, maka tracer study terhadap seluruh alumni kita yang jumlahnya sudah 13.000, ini adalah pekerjaan yang membutuhkan pola secara khusus agar apa? Bingkai alumni ini betul-betul terkonek dengan kita secara produktif dan pada saatnya akan memberikan nilai tambah bukan hanya sekedar di bidang akreditasi, tetapi juga di bidang yang lain. Jadi capaian-capaian kerja alumni memang selalu membanggakan, dan oleh karena itu dalam forum ini juga kita hadirkan alumni karena apa? Nanti kita juga akan bahas tentang pedoman bagaimana alumni itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga YIN Pekalongan. Memang sebaran alumni macam-macam. Ada yang linier sesuai dengan ilmunya di tempat pekerjaannya, ada yang tidak linier. Kita bukan mempersoalkan linear dan tidaknya, tetapi kita tetap akan berusaha untuk membangun jaringan alumni ini dalam konteks memberikan kontribusi pada YIN Pekalongan. Dan mudah-mudahan nanti setelah masjidnya sudah jadi, nanti alumni programnya berubah. Apa itu?
yaitu memberikan beasiswa kepada adik-adiknya. Tepuk tangan untuk alumni. Nah, oleh karena itu, atas nama Pak Rektor, pada hari ini saya mewakili beliau dan secara resmi dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan FGD tentang penyusunan buku pedoman di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama kami nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.